yang lemah, kita ini punya Tuhan yang esa. Wa minal kalimatil lati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man qalaha fi maradihi thumma mata min dzalikal marad lam tat'amhu an-nar. Di dalam riwayat Rasulullah bersabda, siapa yang mengatakan atau yang membaca surat Al-Ikhlas dalam kondisi dia sakit, kemudian wafat karena dia sakit tadi, maka kondisi itu yang menjadikan badannya tak pacak dimakan api neraka. Kenapa? Karena ada surat Ikhlas di dalam ruhani. Sama surat hadis yang masyhur, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita yang terbiasa baca surat Tabarak sampai tetuman cak kita baca Yasin, sehingga setengah hafal atau bahkan hafal nian dia surat Tabarak. Dan bukan hanya hafal, saban hari dia baca. Sehingga Tabarak tadi itu mempunyai kedudukan khusus dalam hati kita. Artinya jago tidur sekalipun, baik itu disuruh orang baca Tabarak, kita maco. Saking punya kedudukan istimewa surat Tabarak dalam hati kita. Maka orang wafat, dia wafat dalam kondisi hatinya punya kedudukan istimewa dengan surat At-Tabarak. Wafat, kemudian masuk alam kubur, akan datang satu sosok pelayan atau sosok pembantu dia. Uji kita, siapa kau? Aku ini, surat Tabarak yang ada di dalam hatimu. Ini makna syafaat. Artinya surat Tabarak akan mensyafaati ahlinya atau orang yang mencintai surat Tabarak di alam kubur. Artinya dia akan datang dalam wujud seseorang atau wujud yang tak kita kenal, tugasnya tadi melayani kebutuhan kita. Ini surat Tabarak. Nah, ini seumpama itu Al-Ikhlas. Dia baca dalam keyakinan, dia baca dalam kondisi yang sangat mengharap kesembuhan dari Allah, mengharap ampunan dari Allah. Maka Al-Ikhlas yang ringan itu akan mempunyai kedudukan istimewa dalam hati kita. Kedudukan istimewa di hati kita itulah yang menjadikan kakek rohani kita ini tak pacak dimakan oleh api neraka. Wahia la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi isi surat Al-Ikhlas itu sebenarnya tauhid, ya kan? Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Tuhan yang maha esa. Ahad itu asal dari tauhid, satu. Dan ketika ditanya apa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Paham? Sehingga la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, semua zikir yang kita lantunkan dari kalimat tauhid ini adalah hakikat dalam surat Al-Ikhlas. Maka penting, karena ujung dari perjalanan hidup di dunia ini kematian. Ujung dari perjalanan, ending dari hidup kita di dunia ini mati. Maka wa minal mutaakkid al-ma'muru bih, yang harus ditekankan dalam perintah menghadapi kematian atau kita hadir di dalam sakratul maut, orang yang nak mati, ayyulaqanuhu, harus yulaqqan atau yalqinuhu, itu artinya talqin. Harus mentalkinkan, membimbing kita yang baca biar diikuti oleh orang yang sakratul maut. Saking pentingnya kalimat ikut la ilaha illallah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang nak mati di hadapan kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan sebelum meninggal adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Paham? Wa yanbaghi an yaqra' alai surati Yasin al-Mubarak. Disunnahkan juga membaca surat Yasin dalam majlis atau di dalam kondisi sakratul maut. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan atas kondisi orang yang nak mati atau sakratul maut, itu bacakan surat Yasin. Yuqalu inna dzalika yushalu tulu'ir ruh. Dikatakan bahwa Yasin ini dibacakan surat Yasin itu akan mempermudah ruh keluar. Walil mauti qurbun was sakarat.
dan akan menjadikan mati atau sakarat tadi tak lemak itu menjadi ringan atau tak terlalu sakit. Wa fi ma yarwi an Malik al-Maut alaihi salam, kata riwayat ini riwayat diriwayatkan oleh malaikat maut langsung. Jadi yang ngomong ini malaikat maut. Annahu qala, malaikat maut ini berkata, Israil ya, inni bi kulli mu'min syafiqun rafiqun, sesungguhnya aku ini kalau sama orang beriman maka akan tampil, akan datang dalam wujud yang sangat ramah, yang sangat santun, yang sangat bersahabat, yang sangat baik. Ini malaikat maut. Makanya yang tadi kita ceritakan, ada orang soleh yang diuji oleh Allah, datangi malaikat maut, tahu kamu mati kelam subuh, tapi datang dalam wujud yang bagus, membawa berita yang ketimbang yang orang kaya tadi. Malaikat mautnya datang dalam wujud yang tak disenangi oleh orang kaya, kotor, misal bahasa kita gembel, orang tak mandi, penyakitan puluh misalnya. Tak nak marahinnya tadi takut kalau nular penyakit. Kira-kira baik itu. Beliau ini mengatakan, malaikat mengatakan, inni bi kulli mu'min syafiqun rafiq, sungguhnya aku ini kalau bersama orang beriman akan datang dalam wujud yang paling bagus, ramah, baik, sampai nyabut nyawanya pun pelan-pelan. Ibarat kita ketemu apa ya, misalkan berobat sakit, ketemu apa bahasa kitanya ya, dokter atau perawat yang ramah, sehingga apa yang ditampilkannya, apa yang dipersembahkannya ini itu ya lemak, tak ada bikin kita ketakutan, tak ada bikin kita sakit. Kira-kira seperti itu. Wa qad tahdurul mauta fi hali qabdihim anwa'un minal fitan. Sungguh ketika hadirnya ajal maut, kematian, maka keadaan ini akan banyak mendatangkan ujian, fitnah. Waliyadu billah, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari fitnah sakratul maut. Apa maksud fitnah sakratul maut? Wa fi ba'dil athar, di dalam sebagian riwayat, anna syaitan la'anahu Allah aqrabu ma yakunu minal 'abdi 'inda wafatihi hirsan minhu ala ay yaftinahu. Sesungguhnya syaitan itu makhluk yang paling dekat, bahkan lebih dekat daripada seorang hamba itu sendiri, daripada dengan malaikat maut. Apa posisi dekat itu ngapa? Untuk mendatangkan godaan atau fitnah, ujian, supaya orang yang mati ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Akan tetapi, ini firman Allah, akan tetapi ada di dalam surat An-Nahl, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna, sesungguhnya kuasa setan tadi itu hanya pacak mempengaruhi bagi orang-orang yang semasa hidupnya menjadi pengikut syaitan, yang menjadikan pemimpinnya syaitan, walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka yang musyrik kepada Allah, sehingga ketika wafat mereka akan didatangi oleh syaitan, melok-melokan nyabut nyawa tadi, supaya apa? Supaya orang yang wafat mendapatkan status su'ul khatimah. Dan ini tak berlaku bagi orang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan memantapkan ucapan, keyakinan orang-orang yang beriman sebagaimana mantapnya ucapan dan iman mereka semasa hidup di dunia. Yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, kemudian Allah berhak berbuat apa saja atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka berdoa, anjuran baginda Rasulullah untuk senantiasa memohon kepada Allah supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kenapa? Karena dalam sakrat pun fitnahnya masih besar. Dalam keadaan sakratul maut pun iblis itu berupaya untuk menjadikan ucapan terakhir kita tadi itu ucapan yang buruk, jadikan
Mungkin lewo kita tadi itu lewo yang tak lemak, lewo yang buruk, itu fitnah syaitan. Maka hati-hati, perbanyak memohon kepada Allah supaya dianugerahkan wafat dalam keadaan baik, kemudian dihindarkan dalam keadaan istilahnya wafat dalam keadaan buruk. Maka terakhir, sebelum kita tutup, di akhir pembahasan, thumma innal mauta amrun maktubun ala jami'il anam. Beliau tutup pembahasan ini dengan peringatan sesungguhnya kematian itu perkara yang pasti yang akan dialami semua manusia. Wa qada'un mahtumun 'alal khas wal 'am. Bahkan ketetapan yang tidak bisa ditawar, baik untuk orang yang khusus, orang istimewa, maupun untuk orang-orang yang biasa. Wa qad sawallahu fihi bainal qawi wad dha'if. Di hadapan Allah, ajal ikoni akan sama memandang orang. Nak yang lemah, nak yang kuat, kalaulah datang tak ajak ditawar. Wal wadi wasyarif, baik orang rakyat jelata biasa maupun pejabat tinggi, semuanya sama ketika nak mati ya mati. Dan status mati ini wa qahhara bihil jababirah. Ketika mati datang, bahasa kitanya ini nih yang menghancurkan kesombongan orang-orang yang sombong. Wa qasara bihil qaisarah wa kasra bihil akasirah, dan akan merendahkan atau memecahkan kedikdayaan seorang raja atau seorang kaisar. Artinya kalau lah mati ya tak kuasa lagi, kalau lah mati ya tak naruh lagi cerita. Tapi sengeri apapun bentuk kematian itu nih, Allah jadikan mati bagi orang beriman ini adalah anugerah, tuhfatun, anugerah atau keberuntungan, wa zulfa atau kondisi semakin dekat dengan Allah. Walil kafirin wal munafiqin hasrah, dan bagi orang kafir, orang munafik, orang yang zalim ini adalah sebuah penyesalan, bahkan hukuman yang takkan pernah berakhir. Ini bagi orang kafir. Maka fasubhanahu man malakun jabbar mutafarridun qahhar qad tawahhada bid dawaimil wal baqa wa tanazza'a 'anil maut wal fana fa huwa al awwal bil ibtida wal akhir bil intiha. Qala 'azza min qa'il kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua, kata Allah, makhluk akan fana, akan binasa, kecuali yang tidak itu hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, sama, semua segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan hanya di tangan Allah ketetapan segala sesuatu, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan merasakan tak lemaknya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, adapun amal kalian akan Allah sempurnakan ketika kiamat. Artinya belum ditutup catatan amal kita ketika kita mati, belum disempurnakan, masih ada potensi peluang menerima amal baik. Itulah yang disebut dengan amal jariyah, shadaqatun jariyah, ilmun yantafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah, ilmu yang manfaat. Dia meninggalkan anak, tapi anak ini anak yang saleh, selalu mendoakan orang tuanya, maka catatan amalnya terus ditransfer kebaikan. Sampai kapan catatan kita ditutup oleh Allah, disempurnakan oleh Allah? Yaumal qiyamah, baik itu hancur alam semesta, tak naruh lagi orang pacak beramal. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke surga, maka inilah keberuntungan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia yang kalian jalani kecuali kegembiraan, kesenangan, perhiasan yang menipu. Ini dalam surat Ali Imran. Biasa galak dingajikan orang-orang ngaji ketika momen musibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu biasanya ayat orang musibah, itu ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka
diakhiri dengan ayat ini sebagai bahan renungan, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kami jadikan kehidupan dunia yang kata kita gembira, kata kita senang, kata kita indah, kata kita lemak. Ternyata semua keindahan, kegembiraan ini adalah perkara yang menipu. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari nasihat kitab Sabilul Iddikar atau tulisan Imam Haddad, nasihat-nasihat kematian, nasihat-nasihat supaya seseorang ingat alam akhirat, seseorang benar di dalam menjalani hidup, ini tertanam kokoh di dalam kesadaran kita, menjadikan kita semakin ringan, semakin semangat, semakin termotivasi untuk terus memperbaiki ibadah, untuk terus memperbaiki niat, untuk terus memperbaiki orientasi yang selama ini mungkin kita dilalaikan dengan perkara dunia. Mudah-mudahan setelah itu kita lebih mengedepankan kepentingan akhirat. Kita belajar lagi surat-surat Al-Quran yang kita baca, yang sudah kita hafal. Mudah-mudahan bisa kita pelajari maknanya, kita pelajari hakikatnya, rahasia di dalamnya, sehingga kita mampu untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada negeri dunia. Dalam surat Al-A'la ada ungkapan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Akan tetapi mereka terpengaruh dengan bekas kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal negeri akhirat, kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir penyampaian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 9. Mohon maaf kepanjangan. Isi kitab ternyata luas. Ini bela disingkat-singkat. Oke, sudah jam 9. Aku kira apa masih ada yang nak bertanya? Ada yang nak bertanya masih? Silakan satu pertanyaan. Laju. Nak bemik. Bemik tidak? Ini kalau nak bemik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit itu kan menggugurkan dosa. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal tanpa sakit? Apakah itu menjadi dari Allah itu misalnya jadi sayang misalnya? Mohon penjelasannya. Oke, satu pertanyaan. Saya kok itu loh pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini diajari baik nikah hidup. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ada ungkapan waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Artinya ya Allah, kalaupun engkau anugerahkan kami ini hidup umur yang panjang, maka jadikanlah hidup kami itu ya baik bagi kami. Begitupun kalau engkau anugerahkan kami ini mati mendadak atau umur pendek tiba-tiba mati, maka jadikanlah status mati kami itu adalah baik bagi kami. Apa? Panjang umur maksudnya supaya semakin menambah nilai kebaikan. Pendek umur maksudnya ya disayang oleh Allah. Artinya mati tadi menjadi penyebab kita tadi tak ada lagi nak berbuat dosa. Ini husnuzon. Sehingga mati sakit itu memang di dalam sakit itu ada kaidah. Baginda Rasulullah mengatakan supaya kita tadi terhindar dari marahnya Allah.
terhindar dari tidak ridhonya Allah. Kita kan nak mencari ridho Allah. Maka syarat untuk mencari dapat ridho Allah, kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Salah satunya ketika diuji sakit, sangat sedikit orang sabar dengan sakit, sangat sedikit. Kebanyakan kita mengeluh. Lah bertahun-tahun sakit, kaget dipaksa oleh Allah, ternyata baru nak nerimo padahal puluhan tahun. Tapi di dalam sakit, penderitaan yang diterita oleh orang sakit, ternyata kata baginda Rasulullah, saking baiknya Allah, terdapat rahmatnya Allah. Terdapat rahmatnya Allah. Artinya kalau seseorang itu kan ajaran supaya rela atau ridho dengan ketentuan Allah. Artinya seseorang ketika dia ngerti bahwa sakit itu membawa rahmat Allah, atau sakit itu menjadi salah satu penyebab gugurnya dosa kita atau suci kembali kita ini, maka orang seperti ini akan terima kasih sama Allah. Ya Allah, mau kasih jara aku masih sehat, aku rasa sampai bakari aku belum nak bertobat kepada. Tapi dengan adanya sakit, sebagaimana kita tahu misalkan sakit tadi secara hakikat itu menggugurkan dosa. Ternyata engkau anugerahkan sakit ini yang menjadikan aku terhapus dosa, mendapatkan ampunanmu, mendapatkan limpahan rahmat. Maka orang seperti ini itu yang disebut mampu meraih ridhonya Allah. Jadi ketetapan sakit itu tak ada dijadikan bahan keluhan atau bahkan dia putus asa, tidak. Malah dia nerimo karena dia tahu hakikat sakit itu basuh dirinya, menggugurkan dosa. Nah, banyak hikayat orang-orang soleh, termasuk wafatnya Abdullah. Siapa tadi raja yang aku ceritakan? Umar bin Abdul Aziz, yang wafat di usia 35 tahun. Dia seorang raja. Cerita beliau tuh meninggal itu sakit, lama sakitnya, sekitar 6 bulan. Dalam riwayat beliau itu makan racun. Jadi ada seorang budak, kira-kira budak pembantu beliau kan di kerajaan, itu menyediakan makan daging yang diracuninya. Dan beliau makan, beliau lah tahu lah dibisai oleh orang, hati-hati dengan seorang budak itu, pembantumu itu. Pecahnya dia itu agak tak basuh dirinya. Tapi tetap saja untuk menghilangkan suuzon. Aku tahu orang ikan ini nak nyakiti aku misalnya, ya kan? Tapi aku tadi tetap menampilkan prasangka baik, tetap ngomong baik segala macam. Ini yang dilakukan orang-orang soleh. Tapi kita orang awam ya tak usah niru. Kalau jurang gila lagi. Beliau tetap diterimanya makan. Diterimanya, dimakannya, setelah masuk ke badannya baru terasa seakan-akan racun itu berjalan di perutnya, berjalan di badannya. Setelah itu langsung semakin hari semakin melemah. Beliau merasakan badan ini rasanya cak nak mati bahasa dirinya. Dipanggilnya seorang budak tadi. Aku nak nanya, pasti kau taruhkan sesuatu di dalam makanan yang tempoh hari aku makan. Tahu dari mana kata? Yang menjadikan aku semakin hari semakin lemah itu makanan itu. Kamu unjuk apa? Kata raja tadi. Kata pembantunya, aku unjuk racunnya. Terserah sekarang aku nak kamu apakan. Karena tahu ini raja yang soleh. Kata beliau, kenapa kamu lakukan? Aku ini disuruh oleh orang diupah dengan duit 1000 dinar. Dinar duit emas. 1 dinar itu 5 gram emas. Bayangkan 1000 berapa? Sekian M. Emas bakari 3 juta ya segram. Ya apa 2,5 juta? Anggap deh 2 juta. Artinya 5 gram emas itu 10 juta. Dia tadi diupah 1000 dinar. Kamu bunuh raja itu, racuni. Kamu kunjuk duit 1000 dinar dan kau kebebaskan dari status budak. Aku tebus kau dari siapa? Aku beli. Dan kau merdeka. Nah, tergiur dengan upah tadi dilakukannya. Apa? Ini orang soleh. Apa reaksi Imam Abdul Aziz ini? Kata beliau, tolong panggilkan pembantu yang lain. Mbak itu dipanggilkan.
Apa tadi kebutuhan kau tadi? Hadiah kau tadi berapa? 1.000 dinar. Status budak dibebaskan. Dia omongkannya ke pembantu yang lain, kamu unjuk dia ini semua apa yang dia butuhkan, termasuk duit berapa tadi? 1.000 dinar. Dan mulai dari sekarang dia itu bukan lagi pembantuku, artinya bukan lagi status budak. Jalan, tunjuklah segala kebutuhan orang tadi. Dan ini cara beliau membersihkan hati, supaya tidak ada rasa dendam, supaya rela menerima ridho dengan ketentuan Allah. Sedikit pun aku tidak boleh mengeluh, sekalipun ini nyata di hadapanku. Aku tahu dia nak meracun, tapi aku tak boleh langsung menghardik, tak boleh aku mengotori hatiku dengan rasa marah atau dengan rasa suuzon sebelum perbuatan itu nyata di depan. Artinya sebelum ada pisau nak ngapa misalkan, dia tetap husnuzon. Ini tak tahu, tidak ada senjata tajam di hadapan itu, tapi racun. Sehingga singkat cerita, setelah beliau semakin lemah, semakin bahasa dirinya semakin nak mendekati ajal, beliau mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan segala macam, ngomongkan bahwa aku ini tegal lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata beliau, aku ini tak sabar nak ketemu dengan Allah. Anak-anaknya bertangisan, bininya bertangisan. Kata bininya, aku datangkan tabib atau dokter yang paling hebat. Didatangkan dokter sudah. Kata dokter, Rajo, dosis racun yang di badan kamu ini itu pacak diatasi dengan ini nah, obat penawar. Ditawarkan obat penawar, tinggal minum. Dari sekian kasus yang aku temui, iko mantap obatnya iko yo berhasil. Apa jawab Raja? Wahai dokter, aku tak galak, bahasa dirinya itu melanggar ketetapan Allah. Aku anggap ini adalah sakit bukan karena racun. Aku anggap ini adalah sakit yang Allah tetapkan pada diriku, dan sakit ini yang menjadikan semua kesalahanku runtuh, yang menjadikan semua orang-orang yang bahasa kitanya menaruhkan kekecewaan, dosa segala macam itu hilang, yang menjadikan diriku lebih suci di hadapan Allah. Semakin aku sakit, maka aku semakin suci. Semakin aku menderita, maka aku semakin dekat dengan Allah. Maka mohon maaf, obatmu tak ada aku minum. Biarlah aku sabar dalam menerima atau menikmati sakit-sakit yang Allah tetapkan. Bayangkan, inilah tinjuk obat. Nah, ini keadaan orang beriman. Artinya beliau sudah sampai pada makom atau wilayah paham dengan penyakit itu adalah kondisi yang sangat dekat dengan Allah. Baik itu sakratul maut, wafat. Bahkan beliau berwasiat, saat ini semua rakyat tak usah nangis. Kan beliau mengumpulkan semua orang, para menteri, para pejabat, tak usah nangis. Aku perintahkan kalian semuanya berkumpul, masak pesta makan besar-besar. Jadi semua rakyat dalam merayakan sakratul maut Raja tadi, itu mereka makan besar, cari rayo. Anaknya nangis, kata bapaknya, stop ya tangis kau. Kalau bahasa diri, tangis kau itu menjadikan aku semakin jauh dari Allah. Bagaimana mungkin kau menangisi kondisi aku yang akan bertemu dengan sang kekasih? Paham maksudnya? Allah itu ya yang dicintai. Bak mano aku ini bahagia ketemu dengan istilahnya zat yang aku cintai, kamu ini malah menangisi aku. Seharusnya kamu bahagia karena aku juga, karena beliau bahagia ketemu sama yang dicintai. Namanya dalam riwayat beliau membahasakan, tak usah nangis, ini malam pengantenku. Ngapa kalian, aku lagi nikmat, aku akan bahagia, kalian malah menangis. Itu kan bahasanya bahasa diri ya, tak sinkron. Malam pengantin yang identik dengan bahagia, identik dengan yang malah ditangisi oleh orang. Nah kira-kira Umar bin Abdul Aziz itu rakyat dinjuknya makan galau. Beliau sakratul maut. Baik itu beliau meninggal, diwasiatkan tak usah ada mereka yang menangis. Apalagi sampai tradisi orang Arab itu ada upacara apa berkabung istilahnya, itu tak naruh. Maka ini bagian dari ungkapan, dari mengertinya tentang takdir Allah.
mengertinya tentang semua ketetapan Allah itu ternyata baik. Semua ketetapan Allah itu mengandung rahasia atau rahmat yang berlimpah bagi siapa yang mau mengambil, bagi siapa yang mau bersabar, bagi siapa yang mau melapangkan dada siap untuk menderita di hadapan Allah. Inilah ujian. Maka tidak menutup kemungkinan juga orang yang mati mendadak itu bukan berarti istilahnya itu ya buruk. Tapi ada juga orang yang mati mendadak ini alamatul khair atau bentuk dari kecintaan Allah. Karena saking cintanya Allah langsung diambil. Kira-kira apa bahasa kitanya? Orang yang mati mendadak ini ya singkatnya ini bukan berarti dia tak naruh lagi kesempatan diampuni oleh Allah, bukan. Orang mati mendadak ini juga bagian dari isyarat Allah cinta sama dia. Kenapa? Karena dengan seperti itu ini menjadikan dia tak pacak lagi berbuat dosa. Maka meskipun dalam hadis baginda Rasulullah itu mohon kepada Allah, matikan aku jangan yang mendadak. Rasulullah itu minta supaya tak ada datang. Artinya jangan jadikan matiku ini mati yang mendadak. Kenapa? Karena supaya rohani siap. Jadikanlah mati aku ini itu ada tanda-tandanya, mulai dari sakit. Kenapa? Karena untuk mengingatkan jiwa. Jadi secara hadis anjuran Rasulullah memang minta sama Allah tak usah mati yang mendadak. Khawatirnya jiwa ini belum siap. Mintalah mati dengan Allah itu dengan diawali dengan tanda-tanda. Misalkan sakit, melemah dulu badan, sehari 2 hari atau bahkan berapa hari. Tapi Rasulullah juga minta jangan sakit sampai menaun ngabisi badan, tidak. Artinya sebelum ajal menjemput itu minta isyarat atau minta kepada Allah tanda-tandanya. Salah satu di antara tandanya yaitu tadi sakit. Maka sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membuat kita semakin ingat kematian, semakin sadar akan pentingnya kehidupan akhirat. Kemudian apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, ringan untuk diamalkan, kemudian selalu terang untuk diingat. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Wallahu a'lam. Kholas. Perang jantan sudah. Kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk di bab berikutnya. Ini marhalah yang ketiga, fase kehidupan yang ketiga, yaitu dari alam dunia ke alam barzakh. Ala niyatina wa qada'i hajatina ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syai'un lillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi annaka antal qawi wa nahnu ad-du'afa'u ilayk, antal aziz wa nahnu al-adilla'u ilayk, antal ghani ya Allah wa nahnu al-fuqara'u ilayk, bihaqqika wa bihaqqi haqqika wa bijudika wa bikaramika wa biihsanika ya Allah, ya Allah, ya Allah. أن تصلح أعمارنا أصلح لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا يا الله يا الله يا الله دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا وأولادنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ربنا يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا عبدا شكورا، واجعلنا عبدا صبورا، ونذكرك كثيرا ونسبحك بكرة وأصيلا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.